Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kita akan belajar tentang distribusi peluang atau fungsi kepadatan peluang khusus. Langsung aja kita mulai. Belajar bareng yuk. Nah, untuk mengawali materi ini, saya sekilas menjelaskan tentang fungsi kepadatan peluang, yang mana terdiri atas dua jenis yang dibedakan oleh jenis variabel yang dilibatkan, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Mudahnya gini, kalau diskrit itu perhitungannya menggunakan penjumlahan biasa, sedangkan kontinu menggunakan integral. Let's go, kita kenalan yang diskrit yuk. Nah, di diskrit ini nanti ada 3 distribusi. Yang pertama, distribusi binomial. Jika terdapat suatu percobaan dengan peluang sukses P dan peluang gagal 1 min P dan percobaan tersebut dilakukan N kali, maka distribusi peluang dari percobaan tersebut adalah binomial. Yang kedua, ada distribusi hipergeometrik. Misalkan dalam suatu populasi yang berukuran N, terdapat D item cacat dan N min D item tidak cacat. Sebuah sampel diambil dengan ukuran sampel N. Ternyata X diantaranya merupakan item cacat. Maka peluang cacat pada sampel akan berdistribusi hipergeometrik. Yang terakhir, yang ketiga, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi binomial, tetapi percobaan dikerjakan sebanyak tak hingga kali. Oke, cukup singkat kita berkenalan dengan diskrit dengan 3 distribusinya. Langsung aja kita kenal lebih dalam lagi yuk, kita kupas tuntas si diskrit ini. Yuk kita mengenal yaitu distribusi binomial. Kita kupas tuntas tentang distribusi binomial. Di sini ada 2, yaitu pertama fungsi kepadatan peluang berbentuk dengan rumus sebagai berikut ini, di mana P dalam kurung X sama dengan A sama dengan N faktorial per A faktorial dalam kurung N min A faktorial dikali P pangkat A dikali 1 min P dalam kurung N min A, dengan X percobaan yang diinginkan, P sama dengan peluang percobaan sukses, dan A banyaknya percobaan sukses yang diinginkan. Kemudian ada rata-rata dan varians, di mana rumusnya sebagai berikut ini. Rata-rata dilambangkan dengan E dalam kurung X sama dengan mu sama dengan N kali P, dengan varians dengan rumus NP dalam kurung 1 min P. Kemudian simpangan baku. Di sini simpangan baku mirip rumusnya dengan varians. Yang membedakan adalah jika varian dia dikuadratkan, jika simpangan baku tidak. Jadi simpangan baku sama dengan akar NP kali dalam kurung 1 min P. Oke, langsung saja untuk mendalami tentang distribusi binomial. Ayo kita kerjakan soal. Oke, karena tadi kan kita telah mempelajari tentang distribusi binomial. Nah, kan terdiri dari 2, yaitu fungsi kepadatan peluang berbentuk dan juga untuk mencari rata-rata dan varians. Sekarang kita mau mencari berapa sih peluangnya gitu. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus distribusi binomial. Yang pertama, untuk mencari peluang, tadi sudah ada rumus tentang fungsi kepadatan peluang berbentuk. Gimana rumusnya? P dalam kurung X sama dengan A sama dengan N faktorial per A faktorial dalam kurung N min A faktorial dikali P pangkat A kali 1 min P pangkat N min A. Nah, ini adalah rumus untuk mencari peluang. Selanjutnya diketahui ya, di sini ada dilempar sebanyak 12 kali dia sebagai N, terus kemudian sebanyak 4 kali apa sih ini? Nah, ini adalah banyaknya percobaan sukses yang diinginkan, dia A. Nah, di sini koin di sini ada gambar dan juga nantinya ada angka. Langsung saja kita tulis dikat sama dengan N12 A4 kemudian P, karena ada gambar dan juga angka maka peluangnya setengah, dan 1 min P sama dengan setengah.
Oke, langsung aja kita jawab untuk pertanyaan berapa sih peluang muncul gambar sebanyak 4 kali. Langsung aja dengan rumus ini kita masukkan P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 12 faktorial per 4 faktorial kali 12 min 4 faktorial dikali setengah pangkat 4 dalam kurung 1 min setengah pangkat 12 kurangi 4 sama dengan 12 faktorial per 4 faktorial 12 kurangi 4 8 faktorial kali setengah pangkat 4 1 kurangi setengah 2 setengah 12 kurangi 4 adalah 8, jadi setengah pangkat 8 sama dengan 12, 11, 10, 9, 8 faktorial per 4, 3, 2, 8 faktorial kali setengah. Ini bisa kita jumlahkan ya, 4 tambah 8 yaitu 12, jadi setengah pangkat 12. Ini bisa kita coret sama-sama 8 faktorial. Ini 4 kali 3 12, habis 2 sama 10 sisa 5, jadi tinggal 11 kali 5 kali 9 kali setengah pangkat 12, dimana hasilnya adalah 0,12. Oke, selanjutnya kita mencari rata-rata dan juga varians. Rata-rata dengan rumus sebagai berikut ya. X sama dengan mu sama dengan N kali P. Langsung aja kita masukkan, dimana N nya 12, P nya setengah. Kita coret, habis tinggal 6 dan rata-ratanya yaitu 6. Kemudian varians, di sini rumusnya berikut 1 min 4P. Nah, N nya yaitu 12, P nya setengah, dan 1 min P adalah setengah. Oke, ini bisa kita coret, 2, 12, 6, 2, 6, 3. Jadi variannya 3. Jadi tadi telah kita dapatkan di mana peluangnya muncul gambar sebanyak 4 kali yaitu 0,12, kemudian rata-ratanya 6, variansnya 3. Selanjutnya kita akan mengupas tuntas tentang distribusi hipergeometrik. Ayo kita dalami ini. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu di mana P sama dengan X sama dengan X kecil sama dengan dx n min d n min x per n besar n kecil. Di sini dalam kurung kita mengoperasikannya dengan kombinasi, di mana kombinasi sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial. Nah, n besar di sini adalah ukuran populasi, d sama dengan jumlah sukses dalam populasi, n min d sama dengan jumlah gagal dalam populasi, n kecil sama dengan ukuran sampel, X sama dengan jumlah sukses dalam sampel, dan N min X sama dengan jumlah gagal dalam sampel. Selanjutnya ada rumus untuk mencari rata-ratanya. Bagaimana? Nah, rumusnya sama halnya yang distribusi binomial, bahwasanya dilambangkan dengan EX sama dengan mu dengan rumus N kali D per N. Selanjutnya untuk mencari varians, di sini sama dengan n kali d dalam kurung n besar dikurangi d per n kuadrat kali n besar kurangi n kecil per n minus 1. Nah, karena kita telah menjelajahi tentang rumus-rumus ini, alangkah baiknya kita mencoba soal agar lebih paham lagi. Ayo kita coba soal. Nah, di sini ada soal komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah departemen. 4 dari 10 komputer tersebut terdapat aplikasi software yang ilegal. Berapakah peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak terdapat aplikasi software ilegal? Rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus distribusi hipergeometrik
untuk mencari berapa sih peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak terdapat aplikasi software ilegalnya. Nah, rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan H sama dengan D X N min D N min X per N besar N kecil. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, ini kita ketahui bahwasanya N ukuran populasi, di mana ini 10 komputer di sebuah departemen. Nah, ini adalah N besarnya. Kemudian D jumlah sukses dalam populasi, yaitu ini 4 dari 10 komputer yang terdapat aplikasi software ilegal. Ini sebagai D. Kemudian N min D, jadi ntar N min D itu berarti ini 10 dikurangi 4, yaitu 6. Oke, kemudian N ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini 3 komputer yang dipilih secara acak, ini nanti N kecil. Kemudian X nya yaitu ini, berapakah peluang dari 2 dari 3 komputer. Nah, X nya nanti 2 ini. Jadi kalau N min X yaitu sama dengan N nya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita tulis dulu ya. Jika tadi yang telah kita uraikan yaitu N besarnya sama dengan 10, D nya 4, kemudian N min D 6, N nya 3, X nya 2, dan N min X sama dengan 1. Oke, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan berapa peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak terdapat aplikasi software ilegalnya. Nah, kita menggunakan rumus ini, kita aplikasikan rumus ini langsung saja, yaitu P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 4, 2, dan N min D nya tadi kita telah dapatkan 6. Kemudian N min X kita dapatkan 1 per N besar 10, N kecilnya 3. Nah, untuk di dalam kurung ini pengerjaannya menggunakan kombinasi sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Langsung saja kita uraikan 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 min 2 faktorial dikali 6 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 6 min 1 faktorial dibagi 10 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 10 min 3 faktorial. Oke, lanjutannya jadi sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial 4 kurangi 2 yaitu 2 faktorial dikali 6 faktorial per 1 faktorial adalah 1, jadi tidak perlu kita tulis. 6 kurangi 1 5 faktorial dibagi 10 faktorial per 3 faktorial 10 kurangi 3 7 faktorial. Oke, sama dengan 4 3 2 per 2 2 sama aja ya, ini kita bisa coret 1 2 sama 4 sisa 2 kali 6 5 faktorial, ini bisa kita coret 1 kan per 10 9 8 7 faktorial per 3 2 7 faktorial. 7 faktorial bisa kita coret, ini 2 per 8 sisa 4, 3 ke 9 9 bagi 3 sisa 3, jadi sama dengan 2 3 kali 6 per 10 kali 3 kali 4. Nah, ini sama dengan 36 per 120 sama dengan 0,3.
Jadi bisa kita dapatkan berapa sih peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak, terdapat aplikasi software ilegalnya. Nah, peluangnya adalah 0,3. Jadi di sini bisa kita tulis peluang secara acak software ilegal adalah 0,3. Nah, ini adalah distribusi terakhir dari discrete, yaitu distribusi Poisson, yaitu sering sekali digunakan atau sering muncul di soal-soal. Nah, di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama ada P dalam kurung X sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per X faktorial. Selanjutnya, nah, rumus yang pertama sama yang kedua ini sama. Bedanya jika di rumus ini yaitu dia ada T, dimana P dalam kurung X sama dengan dalam kurung lambda kali T di pangkat X dikali E di pangkat min lambda kali T per X faktorial. Oke, rumus yang terakhir untuk mencari rata-rata masih sama seperti distribusi yang pertama maupun yang kedua, yaitu dilambangkan dengan EX sama dengan mu sama dengan lambda. Kemudian varians sama dengan lambda, simpangan baku sama dengan akar lambda. Oke, untuk yang terakhir ini mari kita coba soal, kita pahami. Misalkan variabel random discrete X dengan distribusi peluang yang mempunyai ekspektasi dan variasi yang sama, sehingga 3P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3. Tentukan A. P X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6. B. Variasi X. Ada catatan penting yang perlu kita tahu dari distribusi Poisson, yaitu dalam distribusi Poisson yaitu nilai rata-rata sama dengan varians. Nah, di sini ekspektasi itu sama aja atau nama lainnya adalah nilai rata-rata. Jadi ekspektasi atau nilai rata-rata itu sama dengan varians. Jadi nilainya adalah sama. Nah, kita akan mencari yang pertama, yaitu di mana peluang atau P X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk mencari ini kita membutuhkan lambda dulu. Nah, kita menggunakan rumus P dalam kurung X sama dengan lambda pangkat X E min pangkat lambda E pangkat min lambda per X faktorial. Kita memakai ini untuk mencari lambdanya terlebih dahulu. Langsung aja kita jawab. Nah, karena di sini sudah diketahui yaitu 3P X sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3. Nah, kita lihat di rumus ini ya. P dalam kurung X sama dengan 2. Nah, sama aja dengan P dalam kurung X nya berapa? X nya ini X sama dengan 2, X sama dengan 3. Oke, kita masukin ke dalam rumus ini, yaitu 3 dikali P dalam kurung X sama 2, X sama dengan 2 kan, jadi X nya sama dengan 2. Oke, lambda pangkat 2 E pangkat min lambda per X nya 2 faktorial sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3, berarti X nya 3. Nah, lambda pangkat X nya tadi 3, E min lambda per 3 faktorial. Oke, langsung aja 3. Nah, ini kita kali silang ya. Ini jadi di sini 3-nya jadi naik ke atas. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan lambda pangkat 3 kali E pangkat min lambda. Ini turun
menjadi lambda pangkat 2 kali E min lambda. Nah, ini bisa kita operasikan 3 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini kita coret habis. Kemudian ini bisa kita coret ya, E pangkat min lambda, E pangkat min lambda, dan lambda pangkat 3 sama lambda pangkat 2 ini jadi 1 ya, atau sama dengan lambda ya kan, 3 dikurangi 2 1, berarti tinggal lambda. Oke, tinggal lambda. Nah, ini bisa kita ketahui lambdanya berapa, 3 kali 3 9 sama dengan lambda. Nah, lambdanya kita ketemu 9. Karena kita sudah menemukan bahwa lambda sama dengan 9, berarti kita sudah bisa mengerjakan yang A. Nah, yang A yaitu P di mana X lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 6. Nah, kita di sini tahu bahwasanya di sini adalah diskrit. Kalau diskrit itu kita ingat-ingat lagi bahwa diskrit itu caranya, simpelnya yaitu dengan penjumlahan biasa. Dengan penjumlahan biasa, sedangkan kontinu itu menggunakan integral. Nah, kita uraikan deh dari X lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 6, bahwa jadinya P X sama dengan 4, karena kan X lebih dari 3 berarti kan 4, 5, dan 6. Oke, tambah P X sama dengan 5 ditambah P dalam kurung X sama dengan 6. Oke, jadi sama dengan, nah kita masukkan di rumus ini. Tadi kan kita sudah menemukan lambdanya 9 dan kita sudah mengetahui X-nya. Ada X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan X sama dengan 6. Jadi lambda X-nya 4, E min lambda per 4 faktorial ditambah lambda pangkat 5 E min lambda per 5 faktorial ditambah lambda pangkat 6 E min lambda per 6 faktorial. Nah, sama dengan, kita sudah tahu bahwa lambdanya ada 9, tulis, kita masukkan, kita ganti lambda menjadi 9, jadi 9 pangkat 4 E min 9 per 4 faktorial ditambah 9 pangkat 5 E min 9 per 5 faktorial ditambah 9 pangkat 6 E min 9 per 6 faktorial. Oke, jadi langsung saja jawabannya adalah 0,185. Jadi P X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6 yaitu 0,185. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan yang B, yaitu variasi dari X. Nah, tadi kita sudah memiliki catatan bahwasanya ekspektasi dan variasi sama. Catatannya ekspektasi atau nilai rata-rata sama dengan variasi. Jadi kalau ditanya variasi ya berarti variasi ini sama dengan ekspektasi atau sama dengan rata-rata. Nah, jadi variasinya sama dengan, dimana rumus variasi itu sama dengan lambda. Nah, kita sudah mengetahui bahwa lambdanya itu 9, jadi variasi sama dengan 9.